أنفاس جنات مفاتح رحمة داوم النبي Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kun ma Allah, adakah kamu bersama dengan Allah? Fa illam takun ma Allah, jika kamu tidak bisa bersama dengan Allah, kun ma aman kana ma Allah, adakah kamu bersama dengan orang yang bersama dengan Allah? Fa innahu yusil ila Allah, karena orang tersebut akan menyampaikan kamu usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tentang Al-Khalil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh jamaah kita, kenapa di dalam komunitas thariqah ada istilah ikhwan wal akhwat, ada istilah persaudaraan dalam thariqah, ada istilah suhbah persahabatan, yaitu adalah persahabatan atau ukhuwah persaudaraan yang didasarkan kepada al-iman billah, yang didasarkan kepada keimanan, kepada ketakwaan kita kepada Allah, yang didasarkan kepada mahabbatullah. Itulah bentuk-bentuk cinta kita terhadap Allah. Apabila kita mencintai sesuatu selain Allah, didasarkan kepada Allah, maka cinta itu hakikatnya cinta kepada Allah. Kita cinta terhadap Islam karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mencintai agama ini. Kita cinta kepada Rasulullah di atas segala-galanya selainnya Allah. Di atas segala-galanya selainnya Allah, mencintai Rasulullah di atas segala-galanya karena Allah sangat mencintai Rasulullah, dan kita disuruh untuk mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, dengan berdasarkan kecintaan seperti inilah yang akan mengaktifkan kembali memori musyahadah kita di alam azali, sehingga kita seakan-akan menyaksikan peristiwa qalu bala syahidna terulang kembali dalam memori kita. Inilah yang diajarkan di dalam thariqat Qadiriyah maupun thariqat Ahmadiyah. Bagaimana kita berusaha untuk bisa merekam kembali, mengingat kembali, bahkan merasakan kembali rasa, merasakan kembali keadaan waktu kita mengucapkan, mengikrarkan bala syahidna ala anfusina. Juga pun kita harus menjaga amanah-amanah yang lain, misalkan di dalam profesi kita. Sebagian jemaah atau pemirsa ada yang berprofesi sebagai misalkan pedagang atau pengusaha. Dasarkan kita berdagang dan usaha kita dengan dasar kejujuran dan kecintaan kepada Allah, sehingga kita di dalam proses muamalah jual beli kita tidak akan khianat atau tidak akan melakukan suatu kecurangan, karena berdasarkan ketakwaan dan kecintaan kepada Allah, dibangun atas suatu nilai kejujuran. Dan adapun seorang pedagang-pedagang yang menjaga amanahnya seperti ini dan dia berprofesi karena kecintaannya kepada Allah, at-tajir shadiq yusharu ma'al siddiqina yaumil qiyamah. Seorang pedagang, seorang pengusaha yang jujur akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang siddiqin di hari kiamat. Juga pun yang berprofesi misalkan sebagai pegawai negeri atau lainnya atau swasta, semuanya itu istilah dalam bahasa Arabnya itu ajir. Ajir itu adalah orang yang bekerja kepada pemerintah atau bekerja kepada swasta. Juga pun dasarkan kepada kejujuran. Juga pun dasarkan kepada profesional dan kejujuran.
dasarkan juga pun kepada ketakutan kepada Allah. Sehingga apapun langkahnya, apapun profesinya, kalau didasarkan kepada kejujuran, dia akan mendapatkan suatu nilai ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Man sa'a liyalihi kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang berjalan untuk memberikan makan atau ngingoni istilah orang Madura, liyalihi bagi keluarganya, anak dan istrinya, kal mujahid fi sabilillah, bagaikan orang yang berperang fi sabilillah. Tetapi apabila kita berprofesi apa saja, baik itu pedagang, baik itu petani, baik itu buruh, baik itu pegawai negeri, baik itu seorang ulama atau lainnya, tidak didasarkan kepada kejujuran, maka dia tidak akan mendapatkan nilai pahala kal mujahid fi sabilillah. Bahkan dia tidak akan mendapatkan nilai kualitas apa-apa dari Allah. Yang ada hanya dosa. Dan dia pun tidak menjaga amanahnya. Oleh karena itu, modal dari segala macam profesi, pekerjaan ataupun lainnya adalah kejujuran. Dan kejujuran itu adalah asas, dan itu harganya sangat mahal, tiada bandingnya. Juga pun para pemimpin-pemimpin harus didasarkan kepada kejujuran. Apabila pemimpin-pemimpin jujur, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang berdasarkan memimpin rakyat, entah rakyat satu desa, entah rakyat satu kecamatan, entah rakyat satu kabupaten, didasarkan kepada kejujuran, didasarkan kepada ketakwaan dan kecintaan kepada Allah, maka mereka juga pun pemimpin seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah akan memperoleh jaminan nanti di akhirat kelak, di mana manusia-manusia di mahsyar kelak tidak ada naungan apa-apa di mahsyar. Yang ada hanya naungan arsy-Nya Allah. Di antaranya orang yang memperoleh naungan arsy-Nya Allah nanti yang tidak kepanasan adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Maksudnya pemimpin-pemimpin yang jujur, didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah, pemimpin yang berdasarkan cinta imannya kepada Allah. Juga pun kita misalkan sebagai anak daripada orang-orang tua kita, juga pun kita mencintai orang tua berdasarkan cintaan kepada Allah, berdasarkan cinta imaniyah kepada Allah. Kita harus berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua karena perintah Allah, dan kita pun selalu mendoakan orang tua baik yang hidup atau yang meninggal, juga pun karena perintah Allah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua juga pun adalah perintah Allah. Akan tetapi ada komanya, siapapun saja kalau memerintahkan salah kepada kita, memerintahkan maksiat kepada kita, la ta'ata li makhluqin li maqsadil khaliq. Begitulah sabda Rasulullah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, semua yang apa kita miliki juga pun itu adalah amanah Allah. Misalkan kesehatan kita yang kita miliki, itu pun amanah daripada Allah. Gunakanlah kesehatan tersebut untuk di jalan Allah. Gunakanlah kesehatan tersebut untuk memperjuangkan agamanya Allah, memperjuangkan perjuangannya Rasulullah berdasarkan kecintaan terhadap Allah. Inilah contoh-contohnya. Misalkan kendaraan yang kita miliki, atau harta yang kita miliki, atau apa-apa yang kita miliki, juga pun kita gunakan di jalannya Allah. Jangan digunakan di jalan-jalan maksiat. Karena itu juga pun semuanya adalah amanah daripada Allah. Apabila kita punya uang, misalkan kita punya uang 10 juta digunakan untuk maksiat, berarti kita tidak menjalankan amanah Allah yang berbentuk uang 10 juta. Tetapi apabila kita digunakan di jalannya Allah, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita menggunakan amanah tersebut dengan apa sesuai yang diperintahkan Allah dan menjadi sebab dekatnya kita dengan Allah. Oleh karena itu,
Ayat tentang walladzina bi amanati wa amilur ra'un itu suatu perintah Allah, simple, komplit. Oleh karena itu para ulama-ulama ahli tasawuf menjelaskan umrul hamdi amanatullah ta'ala. Umur seorang hamba adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh menyanyiakan umur kita yang muda, karena waktu muda tidak akan kembali lagi. Yang sudah dewasa seperti kami al-fakir, kahulah bahasa Arabnya, tidak akan bisa kembali muda. Yang sudah mencapai tingkatan syekh atau orang sepuh tidak akan bisa muda lagi. Oleh karena itu, gunakanlah masa muda untuk di jalan Allah. Gunakanlah masa dewasa kita untuk di jalan Allah. Gunakanlah masa sepuh kita untuk di jalan Allah. Dan untuk beribadah kepada Allah, dan untuk taat dan berbakti kepada Allah. Itulah yang dikatakan sebagai amanah. Oleh karena itu, jangan kita meniru atau mencontoh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel setelah diberi amanah oleh Allah Ta'ala, dia mengingkari khianat kepada amanah tersebut. Seperti apa yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israil, uzkuru ni'mati, ingatlah kalian Bani Israil nikmatku, tentang nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku beri nikmat alaikum atas kalian. Wa aufu bi ahdi, dan tepatilah kalian janji kepadaku, tepatilah janjimu kepadaku. Ufi bi ahdikum, aku juga Allah akan menetapi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepada aku farhabun, takut kalian semua wahai Bani Israil. Memang ayat ini khitabnya kepada Bani Israel, tetapi hakikatnya juga pun kepada kita semua. Apabila kita menetapi janji kita kepada Allah, janji kita di alam azali yang dizahirkan waktu kita berbaiat thariqah, Allah pasti akan menetapi janjinya kepada kita. Allah tidak akan menyanyiakan kita. Jangan kita meniru Bani Israel. Bagaimana Bani Israel? Bani Israel diberi keutamaan daripada bangsa-bangsa lain waktu dulu, itu sebelumnya Rasulullah. Para nabi, para rasul yang banyak itu yang diceritakan dalam Al-Quran yang 25, mayoritas Bani Israel. Tetapi mereka mengingkari janji mereka, mengingkari perjanjian mereka dengan Allah. Sehingga dulu waktu di zamannya Nabi Daud, ada satu desa, satu negeri di Bani Israel jadikan keras semua. Juga pernah terjadi juga di zamannya Nabi Musa. Orang-orang yang mengingkari janjinya kepada Allah. Allah Ta'ala menyuruh mereka beribadah hari Sabtu, kalau kita hari Jumat. Mereka mengingkarinya, tidak mau, mereka dijadikan wajah-wajah mereka sekarang-karang. Juga pun Bani Israel yang sekarang diberi kecerdasan Bani Israel di atas rata-rata manusia. Coba kita teliti. Pencipta Dessel, Rudolf Dessel, Bani Israel. Listrik, keturunan Yahudi, Bani Israel. Yang punya IMF, yang punya Bank Dunia, mayoritas anggota Senat di Amerika, Bani Israel. Orang-orang Yahudi. Bangkir-bangkir di seluruh dunia, termasuk yang memiliki BI, Bani Israel.
yang bisa menciptakan internet, teknologi canggih lainnya termasuk televisi, radio, Bani Israel. Berarti Bani Israel diberi anugerah oleh Allah kecerdasan di atas rata-rata manusia. Orang Bani Israel IQ-nya luar biasa, kecerdasannya luar biasa, mungkin di atas rata-rata kita orang-orang Nusantara menciptakan alat ini, kecanggihan ini. Itu Israel. Tetapi kita lihatlah bagaimana sikap mereka, tingkah mereka. Meskipun mereka cerdas, tetapi mereka menggiring umat manusia seluruh dunia bagaimana untuk meninggali Allah, untuk jauh daripada kebenaran. Lihatlah mereka sekarang. Tidak usah tempo dulu, kita kaji Bani Israel sekarang. Juga pun ini peringatan kepada kita agar kita tidak menyanyiakan amanah kepada kita. Memang kita tidak diberi kecerdasan seperti Bani Israel, tetapi minimal kita harus bisa menjalankan amanah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Misalkan janji Allah tidak pernah berbohong. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yutsabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, apabila kalian mau menolong agamanya Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Oleh karena itu mari kita berjamaah bersama-sama, panjenengan semua berkumpul di sini, berzikir di sini, berjamaah di sini bersama dengan Al-Fatihah semua. Niatkan semua untuk menolong agamanya Allah, untuk menolong agamanya Allah. Insya Allah Allah menolong kita, kehidupan dunia kita, hal ehwal kita ditolong oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Kalau kita niatkan untuk menolong agamanya Allah. Oleh karena itu, inilah sekelumit apa yang Al-Fatih uraikan, bahwa ahli tariqah ini berusaha keras untuk mengetahui apa janjinya, termasuk juga pun janji kita terhadap sesama manusia. Usaha kita menjauh, misalkan kita berjanji kepada seseorang, kita harus menetapi janjinya meskipun kita sudah mengucapkan insya Allah. Karena saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatul munafiqi salasatun. Adapun tanda orang munafik itu ada 3. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, tapi kalau tidak tanda yang 3 itu munafik. Idza haddatsa kadzdzab. Kalau bercerita, berbicara, berbohong. Kedua, idza tamana khana. Kalau dipercaya seseorang, diberi amanah, khianat. Idza wa'ada ikhtalafa. Kalau dia berjanji, pasti ingkar kepada janjinya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada 3 sifat yang menjadi sifatnya orang munafik. Semoga kita betul-betul menjadi orang yang mukmin sejati, betul-betul menjadi ahli thariqah, yang diantara ahli thariqah adalah berusaha untuk menetapi janjinya. Oleh karena itu, kita janganlah banyak mengumbar janji, dan kalau berjanji kita harus usaha untuk tepati. Inilah diantara akhlak kita terhadap, secara konteks sosial, akhlak kita terhadap sesama manusia dalam untuk melaksanakan apa yang perintahnya Allah, walladzina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan kita yang berbaiat thariqah, sesungguhnya kita berjanji kepada Allah. Meskipun kita tidak berbaiat thariqah, tetap kita berjanji kepada Allah di alam zaman azali. Di dalam thariqah cuma kita dijelaskan kembali bahwa kita pernah berjanji kepada Allah. Semoga
pertemuan kali ini kita bisa mengambil manfaat. Diri kita semoga tambah takut kepada Allah. Diri kita semoga tambah dekat kepada Allah. Juga pun kita semua berharap anak dan cucu-cucu kita dan semua jemaah, bahkan seluruh pemirsa Palangkaraya TV dimanapun berada, semuanya menjadi orang-orang insan kamil. Amin. Manusia-manusia yang menetapi janjinya kepada Allah. Manusia-manusia yang tidak zalim terhadap dirinya sendiri. Manusia-manusia yang selamat berbahagia di akhirat nanti. Ahlus sa'adat, ahlul tuqa, ahlul naqa, ahlul ilmi, semuanya amin Allahumma amin. Dan semuanya oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk berbuat kebajikan, berbuat taat kepada Allah, dan dijauhkan dari berbagai macam perbuatan maksiat. Amin amin ya Allah. Dan dijauhkan dari hal-hal yang menyeret kita pada kenistaan atau lembah-lembah dosa atau sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ataupun salahnya dari Al-Fakir sebagai manusia biasa, Al-Fakir mohon maaf yang tiada batasnya. Wa akhiran minallahi taufiq hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa wal barakah wa min sayyidi wa syaikhi Abdul Qadir Al-Jailani wa min sayyidi wa syaikhi Abdullah Syattar Al-Barakah wa nafaat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka min Rabbis sama. Assalamu